Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dan pada kesempatan kali ini masih berkenaan dengan eh, kenaikan pajak pertambahan nilai 12% dan berkaitan dengan isu itu kita mencoba menggali satu pemahaman ya yang berasal dari tokoh pemikir dari kalangan kaum muslimin ya. Beliau ini bernama Ibnu Khaldun ya, dan eh, inspirasi berkaitan bagaimana pemungutan pajak dan pendapatan negara yang disampaikan Ibnu Khaldun ini sampai hari ini tetap memberikan inspirasi kepada eh, para pemikir ekonomi ya. Nah, teman-teman, eh, topik kali ini yang kita beri tema bagaimana Ibnu Khaldun memandang pajak ya. Dan sebelum saya lanjutkan, eh, saya merujuk apa topik yang dibahas kali ini pada satu buku yang cukup tua, terjemahan di Indonesianya. Ini publikasi oleh penerbit Tintamas ya, tahun 1976, merupakan terjemahan yang dilakukan oleh Charles Isawi. Beliau ini eh, memberikan ulasan tentang catatan-catatan penting dari mukaddimahnya Ibnu Khaldun ya. Nah, sebelum saya lanjutkan masuk ke dalam topiknya, saya sekali lagi meminta teman-teman untuk membantu ya, memperluas edukasi publik ini dengan subscribe, share, like, dan komen ya. Dan untuk mengakses video yang lainnya berkaitan dengan pajak pertambahan nilai ataupun tema lainnya itu bisa diklik gambar lonceng. Baik, sebelum kita mengulas bagaimana Ibnu Khaldun memandang pajak ya, kita perlu eh, sampaikan sedikit siapa beliau ini. Beliau ini adalah seorang sejarawan, juga sosiolog dan filsuf Muslim, bahkan eh, terkenal juga di pemikir-pemikir Barat ya. Dia adalah pemikir penting dalam bidang sejarah, filsafat, sejarah, ilmu sosial. Nama lengkapnya adalah Abu Zaid Abdul Ar-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami. Lahirnya di Tunis ya, kalau sekarang Tunisia. Nah, Mukaddimah buku beliau ini adalah salah satu buku yang apa yang monumental ya, bahkan menjadi inspirasi bagi pemikir-pemikir abad modern. Kalau Anda misalnya mengenal eh, lever curve, kurva lever, itu adalah salah satu apa hasil pemikiran ekonomi di abad modern ini yang merujuk, yang diinspirasi eh, oleh Ibnu Khaldun ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi dari buku tadi yang saya baca berkaitan dengan pajak ya. Jadi eh, pajak itu menurut Ibnu Khaldun ya dibebankan kepada rakyat itu secara ringan ya. Tujuannya apa? Agar orang bersemangat menjalankan aktivitas ekonomi dan senang bekerja. Karena masyarakat semangat ya menjalankan aktivitas ekonomi, bisnis, pekerjaan. Nah, hasilnya itu akan
akan berdampak bagi pembangunan dan semakin bertambah hasilnya itu karena semangat tadi dikarenakan sedikitnya beban yang dibebankan kepada mereka dari pajak, maka perdagangan akan maju, ya, bisnis akan maju. Dari situlah pajak juga akan bertambah dan juga akan meningkat. Ya. Jadi dengan menerapkan pajak yang ringan itu akan memacu aktivitas ekonomi lebih besar sehingga kue ekonomi itu menjadi besar, begitu ya. Dengan kue ekonomi yang besar itu maka eh, pajak yang akan bisa didapatkan dari aktivitas ekonomi yang besar itu juga akan menjadi besar, ya. Nah, itu pandangan dari Ibnu Khaldun berkaitan dengan pajak. Jadi pajak itu akan meningkat menurut Ibnu Khaldun da- dari apa? Dari bukunya yang ketika berbicara tentang aspek pajak dan keuangan negara ini, beliau mengatakan pajak itu akan meningkat ketika meratanya kebiasaan kehidupan mewah, ya, di dalam negeri dan tambahnya kebutuhan dan pengeluaran negara. Nah, ini juga perlu menjadi menjadi perhatian eh, kita semua, ya, karena terkadang apa penggunaan pajak itu eh, bisa apa disalah disalah targetkan, ya, untuk kepentingan-kepentingan yang tidak berkaitan dengan eh, pajak itu sendiri, tujuan dari pajak itu sendiri. Contoh misalnya eh, perjalanan perjalanan dinas yang tidak tidak terlalu penting untuk apa target pencapaian dari program pemerintah, ya, atau studi banding, ya, ke luar negeri untuk memahami satu program pemerintah, misalnya bagaimana em, memberi makan balita secara gratis, ya, dan bergizi itu melakukan studi banding ke sejumlah negara. Itu biaya untuk studi banding dari apa pejabat-pejabat negara ataupun aparatur negara itu terlalu besar, ya. Padahal studi banding hari ini tidak terlalu tidak tidak relevan lagi kalau harus datang secara fisikal karena kita bisa mengkaji mempelajarinya itu informasi itu dari banyak sumber termasuk sumber-sumber yang tersedia di dunia maya, ya. Baik. Nah, itu yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun. Kemudian beliau juga mengatakan terkaitan dengan keuangan negara. Jadi pajak yang meningkat itu akan menurunkan aktivitas karena semangat pedagang menjadi berkurang. Berkurangnya semangat apa aktivitas bisnis dari para pedagang dan para pelaku ekonomi itu implikasinya juga mengurangi penerimaan negara. Mengapa? Karena kue ekonomi yang terbentuk menjadi kecil. Karena aktivitas bisnis, aktivitas ekonomi menjadi berkurang, ya. Jadi dalam konteks seperti itu, beliau mengatakan juga secara tidak tepat mungkin orang-orang yang memegang pemerintahan, ya, mencoba menutup kekurangan penerimaan negara itu dengan menaikkan pajak, ya. Padahal kata beliau, pajak-pajak dan beban-beban lain itu sudah sampai pada tingkat yang tidak lagi memberikan keuntungan kepada para pelaku bisnis, pada para pedagang. Beliau menggunakan istilah pedagang, ya. Pada saat seperti itu, ya, kenaikan pajak itu akan menjadi disinsentif, ya, mendorong perekonomian mengalami eh, kemunduran, ya, aktivitas ekonomi menjadi lesu, orang yang berdagang menjadi berkurang, ya, karena keuntungannya tergerus oleh pajak, orang yang apa berjualan begitu juga karena keuntungan tergerus oleh pajak, orang yang apa berinvestasi begitu juga karena keuntungannya tergerus oleh pajak, ya. Semua aktivitas ekonomi, semua aktivitas bisnis menjadi menurun, ya.
Nah, pada saat itu maka pajak itu menjadi sesuatu yang bersifat disinsentif, menjadi sesuatu yang malah merugikan perekonomian, menurunkan perekonomian, menurunkan aktivitas perekonomian, menurunkan eh, kue ekonomi yang seharusnya membesar menjadi stagnan, bahkan menjadi mengecil, ya. Nah, kalau seperti itu kejadiannya malah dampak berikutnya akan merugikan negara sendiri. Negara akan mendapatkan penerimaan dari pajak itu menjadi berkurang atau bahkan eh, pada saat tertentu ya bisa bisa berkurang tajam begitu ya. Nah, oleh karena itu beliau mengingatkan bahwa sesungguhnya kalau kita ingin meningkatkan penerimaan negara, maka aktivitas ekonomi, aktivitas bisnis itu perlu disemarakkan, perlu dibangkitkan, perlu dimotivasi, perlu dikasih insentif, perlu dikasih semangat orang untuk melakukan aktivitas ekonomi, ya, dengan cara ya membuat aktivitas perdagangan itu menjadi meriah, menjadi makmur, dan itu tidak bisa dilakukan kecuali eh, negara memberikan pajak yang rendah, ya. Nah, itu yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun yang berkaitan tentang pajak di masa beliau. Nah, pemikiran Ibnu Khaldun ini bukan bukan saja pemikiran usang, ya, karena pemikiran ini apa kemudian diadopsi oleh eh, para pemikir di hari ini, ya. Jadi para pemikir ekonomi hari-hari ini juga eh, apa melakukan atau terinspirasi, ya, dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun, ya. Jadi bagaimana seharusnya pemerintah itu atau negara memotivasi tumbuh kembangnya aktivitas ekonomi itu dengan eh, memberikan pajak yang ringan. Dan ya kita ambil contoh misalnya eh, tokoh pemikir ekonomi hari ini, ya, di zaman modern ini, Arthur Lever. Beliau kemudian apa menghasilkan ya kurva Lever, ya, bagaimana kurva itu menunjukkan pada titik tertentu pajak itu dia menjadi optimal. Kalau sudah ditempatkan dikenakan di atas itu, maka dia menjadi merugikan karena akan menurunkan menurunkan semangat orang untuk melakukan aktivitas bisnis, aktivitas ekonomi. Dan di bawah tingkat pajak optimal itu akan memacu orang untuk melakukan aktivitas bisnis, sehingga malah dengan menurunkan pajak itu yang terjadi adalah penerimaan pendapatan negara melalui pajak menjadi meningkat. Jadi meningkatnya penerimaan pendapatan negara itu bukan dengan meningkatkan apa persentase pajaknya, ya, bahkan menurunkan persentase pajak. Tujuannya apa? Aktivitas ekonomi menjadi marak, ya. Orang terpacu untuk melakukan aktivitas ekonomi, ya. Dengan terpacunya aktivitas ekonomi itu, maka terakumulasilah apa output, produksi, keuntungan yang besar, yang dari situ walaupun pajaknya kecil memberikan jumlah akumulasi yang besar kepada negara, ya, karena kuenya menjadi besar. Nah, sebaliknya kalau pajaknya tinggi, orang menjadi kehilangan apa semangat untuk berbisnis karena bisnisnya tidak menguntungkan karena terpotong oleh pajak, ya. Nah, dampaknya dengan pajak yang tinggi, ya,
kue ekonominya menjadi kecil. Sudah kue ekonominya menjadi kecil, walaupun persentase pajak yang dikenakan tinggi, dampaknya penerimaan negara menjadi turun. Oleh karena itu, tidak identik bahwa dengan meningkatkan proporsi persentase pajak itu identik dengan meningkatkan penerimaan negara. Tidak identik seperti itu. Lever, ya, ekonom dari Amerika Serikat ini telah menunjukkan hal itu bahwa eh, tidak identik. Kalau Anda menaikkan pajak, bahwa itu identik dengan meningkatkan penerimaan, malah bisa kontraproduktif. Dengan meningkatkan pajak, penerimaan negara secara secara total menjadi turun, bukan menaik, ya, karena aktivitas ekonomi, para pelaku-pelaku ekonomi menjadi anjlok, menjadi turun, ya. Nah, jadi eh, teman-teman sekalian, eh, itu yang berkaitan dengan aspek keuangan negara, ya. Nah, jadi menarik apa yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun ini. Kalau kita ingin meningkatkan penerimaan negara, tidak otomatis identik dengan menaikkan menaikkan persentase eh, jumlah pajak yang dikenakan kepada kepada wajib pajak, kepada masyarakat, ya. Malah bisa kontraproduktif terhadap penerimaan negara. Mengapa kontraproduktifnya? Karena akan menekan aktivitas ekonomi. Dengan tertekannya aktivitas ekonomi, maka jumlah, ya, eh, pendapatan nasional juga akan menjadi turun. Dengan turunnya pendapatan nasional itu, ya, turun, tentunya dampaknya juga jumlah pajak yang diterima akan menjadi turun. Sebaliknya, dengan memberikan keringanan atau apa, eh, pajak yang tidak memberatkan, tidak menjadi beban, itu akan meningkatkan aktivitas ekonomi sehingga pendapatan nasional itu menjadi membesar. Walaupun persentase pajaknya kecil, karena kue ekonominya membesar, dampaknya penerimaan eh, negara melalui pajak menjadi besar. Nah, ini yang disampaikan Ibnu Khaldun, ya. Nah, selanjutnya, yang kedua yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun itu, beliau mengatakan pemerintah itu sesungguhnya merupakan pasar besar, ya, bagi barang dan jasa yang ada di negara tersebut. Dan ini memang hari ini juga pandangan ini diakumu apa diakomodasi dalam apa teori ekonomi makro, bahwa negara itu mempunyai kapasitas melalui pertama, negara itu bisa melakukan konsumsi, ya, dan negara juga bisa melakukan investasi, dan itu semua bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi negara itu adalah salah satu eh, eh, sumber pasar yang besar bagi bagi semua pelaku ekonominya. Nah, nah, oleh karena itu, apa eh, turunnya jumlah pembelanjaan raja, ini istilahkannya raja, ya, atau sultan, ya, akan membawa turunnya jumlah uang yang dikumpulkan dengan jalan pajak. Jadi apa kemampuan negara itu melakukan apa stimulus, ya, melalui belanja pemerintah, itu juga akan meningkatkan kue ekonomi. Dengan meningkatnya kue ekonomi itu akan membantu membantu apa tadi, penerimaan negara melalui pajak juga akan membesar, karena negara adalah eh, pasar yang, bahkan menurut Ibnu Khaldun, negara itu adalah pasar yang paling besar, ya, di era beliau, ya. Tentu eh, apa hari ini kontribusi peran negara di dalam memacu pertumbuhan ekonomi itu tidak tidak ada yang menafikan, ya, tidak ada yang apa membantah
ya. Bahkan eh, pemikir-pemikir ekonomi seperti Keynes ya, itu pada kondisi krisis, pada kondisi apa kelesuan ekonomi, malah sangat mendukung bahwa negara mempunyai peran besar untuk apa menjadi stimulan perekonomian itu menjadi pulih kembali ya. Nah, ini pandangan eh, Ibnu Khaldun yang kedua bahwa eh, pemerintah atau negara itu punya punya peran besar di dalam memacu perekonomian ya. Baik, kemudian yang ketiga ini adalah terkait bagaimana pajak itu dibebankan kepada masyarakat, kepada warga negara. Beliau mengingatkan yang kita kenal sekarang dengan istilah progresif ya. Jadi kalau kita ambil kutipannya, kemudian bagilah ya, maksudnya pajak ya, kepada semua pembayar pajak dengan cara yang layak, adil dan jujur, dengan tidak mengecualikan seseorang karena tinggi kedudukannya atau besar kekayaannya. Juga jangan mengecualikan pegawai-pegawai tuan atau bangsawan-bangsawan istana atau pengikut-pengikut tuan. Janganlah menetapkan pajak kepada seseorang di luar kemampuannya membayar. Ya, jadi tadi pajak itu ringan, ya, tapi juga menganut prinsip tidak boleh ada keistimewaan. Ya, semua warga negara itu punya eh, apa kewajiban yang proporsional terhadap negara. Dia tidak ada keistimewaan, misalnya karena eh, seseorang dikatakan punya kedekatan dengan eh, penguasa, maka dia kemudian dimudahkan dari aspek pengenaan pajak, misalnya dia tidak dikenakan pajak atau pajaknya menjadi kecil, ya. Yang seperti itu tidak tidak menganut prinsip yang kita kenal dengan nama prinsip progresif. Jadi semakin seseorang itu punya kekayaan yang besar, semakin seseorang itu punya akses yang besar terhadap sumber daya alam di negara tersebut, semakin seseorang itu memiliki keuntungan bisnis yang besar, maka adalah sesuatu yang yang wajar jika negara kemudian mengambil proporsi apa pajak kepada yang bersangkutan lebih besar dibandingkan kepada warga negara yang lain. Ya, ya bukan sebaliknya, difasilitasi yang besar itu difasilitasi sehingga eh, tidak dikenakan pajak yang besar misalnya, ya, atau dikenakan pajak yang sama dengan rakyat biasa yang tidak punya kekayaan, tidak punya akses pada sumber daya alam, tidak punya properti, tidak punya apa bisnis yang besar ya. Nah, hal seperti itu menunjukkan ada keistimewaan kepada golongan atau per individual. Dan ini disampaikan oleh Ibnu Khaldun bahwa pajak itu hendaklah disampaikan kepada semua pembayar pajak ya, dengan cara yang layak, adil, kata-katanya adil dan jujur. Tentunya yang adil itu adalah kalau yang mendapatkan akses sumber daya alam sehingga dia punya penghasilan triliunan rupiah adalah adil kalau dia dikenakan pajak yang lebih besar dibandingkan eh, seseorang yang hanya pekerja biasa yang penghasilannya per bulan misalnya hanya eh, beberapa juta rupiah saja. Jadi kalau menjadi tidak adil kalau yang penghasilnya beberapa juta rupiah saja dikenakan pajak yang sama dengan seseorang yang penghasilannya per bulan bisa bisa miliaran rupiah atau bahkan triliunan atau eh, lebih besar dari itu. Nah, itu aspek bagaimana pajak itu dibebankan kepada warga negara. Nah, kemudian teman-teman yang apa tidak kalah pentingnya yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun yang sebenarnya hari ini eh, juga telah dikonfirmasi ya atau dibenarkan ya di disampaikan ulang oleh pemikir-pemikir atau apa tokoh-tokoh pemikir
dunia ya di hari ini, yaitu adalah prinsip bagaimana pajak itu dibelanjakan. Nah, beliau mengatakan, ini saya kutip ya, ini kutipan dari buku yang saya bacakan itu. Perhatikan nasib si miskin, janda-janda dan anak-anak yatim, ya. Berikan istilahnya pensiun di sini ya. Maksudnya bantuan ya. Kalau kita katakan lebih lebih itu ya bantuan ya, bantuan sosial khusus dari kas negara kepada mereka itu. Kemudian dalam kalimat lain beliau mengatakan menyediakan rumah sakit, dokter dan pembantu-pembantunya untuk melayani melayani mereka ya. Dalam hal ini adalah rakyat. Nah, jadi uang ya pajak itu dibelanjakan untuk membantu orang-orang miskin, janda-janda dan anak-anak yatim ya. Contoh yang disampaikan beliau juga untuk menyediakan fasilitas kesehatan bagi orang-orang miskin tersebut karena mereka tidak punya kemampuan untuk apa membayar semua fasilitas itu, semua barang barang publik tersebut ya. Nah, sebenarnya kita sudah melakukan itu. Prinsip redistributif ini sudah dilakukan. Yang perlu diperbaiki adalah meningkatkan kualitasnya ya, meningkatkan kualitasnya secara lebih baik ya. Bagaimana fasilitas pelayanan ketika masyarakat ada yang sakit itu menjadi lebih baik. Proses administrasinya dan birokrasinya ketika mengurus untuk mendapatkan fasilitas pelayanan itu menjadi lebih lebih mudah, lebih baik, lebih lancar gitu ya. Itu contoh-contoh bagaimana prinsip redistributif itu selalu selalu ditingkatkan kualitasnya, diperbaiki kualitasnya. Nah, jadi apa yang disampaikan Ibnu Khaldun ini sesungguhnya sesuatu beliau menyampaikan ini adalah 600 tahun yang lalu, sekitar 600 tahun yang lalu ya, 6 abad yang lalu dan tetap relevan sampai hari ini dan menjadi inspirasi bagi eh, para apa eh, ilmuwan, para pemikir ya, para ahli yang berkaitan dengan bidang sosial ekonomi bahwa pemikiran beliau ini selalu bisa menjadi inspirasi ya. Nah, teman-teman, jadi apa itu yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pemikiran dari seorang Ibnu Khaldun ya beliau hidup 600 tahun lebih yang lalu jaraknya dari kita hari ini tapi pemikiran beliau bisa apa bisa tetap hadir dari setiap kurun kurun eh, waktu kehidupan manusia ya bahkan tadi telah saya katakan ahli ekonomi dari Amerika ya itu Arthur Lever namanya Arthur Lever itu mengakomodasi pandangan Ibnu Khaldun ini ketika beliau merekomendasikan eh, bagaimana penerapan pajak yang terbaik ya, yang ringan, yang mudah kepada para pelaku ekonomi dan digunakan oleh eh, Presiden Amerika Serikat ya. Kalau saya tidak salah yang apa yang mengakomodasi eh, apa pendekatan lever itu adalah eh, Presiden Ronald Reagan ya. Nah, teman-teman, jadi pandangan-pandangan apa para ahli, para pemikir terdahulu itu bisa menjadi inspirasi inspirasi kita pada hari ini ya. Nah, salah satunya berkaitan dengan pajak ini adalah Ibnu Khaldun. Nah, saya ingatkan kembali ya eh, bahwa ya tayangan ini kita tujukan untuk edukasi publik, untuk apa memberikan informasi ilmu kepada publik ya. Oleh karena itu, kalau teman-teman yang menonton tayangan ini yang menilai tayangan ini bermanfaat ya untuk kepentingan pencerahan ya, pengetahuan bagi masyarakat, bagi publik, maka kiranya berkenan Anda untuk
mensubscribe, ya, men-share, like dan komen dari tayangan ini, ya. Mudah-mudahan dengan demikian banyak dan menyebar sehingga bisa bermanfaat bagi eh, banyak orang. Begitu saja yang dapat saya sampaikan, ya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Anda. Terakhir, eh, saya minta maaf